Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah sungguh hari ini kami boleh mendapatkan kesegaran yang baru daripada Tuhan. Biarlah ya Tuhan seperti pujian yang kami nyanyikan, kami bersyukur kami adalah orang-orang yang seharusnya binasa. Kami adalah orang-orang yang tidak memiliki jalan keluar, tetapi di dalam Injil Yesus Kristus kami boleh memiliki jalan. Dan kami tahu ya Tuhan, di dalam kacamata Injil itu kami dapat melihat semua baik di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami dapat melihat Engkau ada di sana bersama-sama dengan kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami boleh melihat penyertaan Tuhan ketika kami dapat bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, firman Tuhan yang akan kami bersama renungkan pada sore hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi biarlah kami boleh nikmati, kami boleh dengarkan, hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Agar kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami rindu Kau menjamah kami pada sore hari ini. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Shalom. Sungguh saya bersyukur apabila hari ini dapat diberikan kesempatan untuk dapat melayani Bapak Ibu di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Stanley, saya pelayanan di GKY Gading Serpong. Jadi dalam hal ini juga saya menyampaikan salam dari Bapak Gembala, Rohaniwan dan juga Bapak Penatua Majelis di sana kepada setiap kita. Sekali lagi terima kasih undangan pelayanan dari Musa ya, dan juga rekan-rekan Rohaniwan. Dan biarlah hari ini kita boleh sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saat ini saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita dari surat Filemon pasal yang pertama. Surat Filemon pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Surat Filemon pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi setiap kita. Surat Filemon pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, seperti tema yang hari ini kita sudah saksikan bersama-sama, yaitu adalah hari ini kita mau berbicara mengenai salah satu ketakutan terbesar manusia, yaitu adalah kegagalan dan penolakan. Saudara, saya percaya kita memiliki banyak ketakutan-ketakutan. Salah satunya takut mati, salah satunya takut miskin, salah satunya begitu banyak, salah dua, salah tiganya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, salah satu ketakutan hidup manusia yang paling ditakutkan, kalau tidak yang paling menakutkan, yaitu adalah kegagalan dan penolakan. Setiap kita di tempat ini tidak memandang usia, baik itu kecil ataupun sampai yang sudah tua, setiap kita mengalami apa yang namanya kegagalan dan penolakan. Saudara sekalian, kegagalan dan penolakan ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat menakutkan. Sesuatu hal yang sangat kita perlu waspadai, karena kegagalan dan penolakan ini bisa menjadi pendorong terbesar akan apa yang dilakukan oleh setiap manusia. Kegagalan dan penolakan ini menjadi salah satu yang seringkali bahkan bisa menjadi satu-satunya yang mendorong manusia untuk melakukan segala sesuatu. Saudara, kita mungkin bisa melihat bahwa tidak sedikit orang yang bekerja dengan mati-matian, bukan karena dia memang mencintai pekerjaannya, tapi karena dia takut untuk dipecat. Tidak sedikit anak-anak yang berusia sekolah sampai yang kuliah berusaha mati-matian untuk belajar dengan serius. Kalau memang dia belajar dengan serius, hanya karena apa? Hanya karena dia takut nanti nilainya jelek. Berapa banyak di antara para mahasiswa yang terus-menerus belajar dengan sungguh-sungguh, mengejar IP yang baik. Karena dia takut ketika IP-nya rendah, pada akhirnya dia tidak mendapatkan support atau bantuan. Berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh menjadi orang tua, mendidik anak dengan sungguh-sungguh,
Ya, ketika kita mendisiplin, setelah itu ada ketakutan dalam hidup kita. Apakah saya sudah mendidik anak saya dengan baik? Apakah saya sudah memberikan satu hukuman yang tepat kepada dia? Apakah hukuman yang saya berikan itu tetap membuat dia menyayangi saya? Begitu banyak hal yang merundung manusia ketika berbicara mengenai kegagalan dan penolakan. Belum lagi ketika mungkin ada di antara kita yang bekerja, ketika ada di rapat, rasa-rasanya ketika ada pendapat yang kita berikan dan tidak sesuai dengan forum rapat, maka pada akhirnya kita memikirkan, apakah ketika saya rapat ini masih dipertimbangkan kerja di tempat ini atau tidak. Kita masih mengalami apa yang namanya ketakutan akan sebuah penolakan. Berapa banyak di antara kita yang kalau harus posting harus melewati proses dari selfie, kemudian pakai filter, kemudian sampai diposting. Ya, saya dengar-dengar katanya kalau selebgram itu ya, ada beberapa selebgram itu di gereja kita begitu. Jadi karena memang dia berusaha ingin memberikan pose yang terbaik dan tetap dapat endorse begitu. Jadi dia berapa kali itu bisa harus take terus sampai mendapatkan angle yang terbaik versi dirinya. Wah, saudara sekalian, itulah mengapa dia harus melakukan proses yang begitu panjang supaya tetap bisa diterima. Saya nggak tahu di antara kita. Proses dari take selfie sampai diposting itu berapa proses yang harus dilewati. Mungkin dari selfie sendiri harus berapa angle yang pas. Kemudian kurang pas, oke lah masih lumayan. Harus pakai filter dulu. Ada di sini yang pakai filter. Wah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa pakai filter ya. Gitu boleh sedikit memboosting tampilan kita, nggak apa-apa ya. Tapi di sini kita dapat melihat kenapa kita harus memberikan hal yang demikian sampai pada proses diposting. Karena kita ingin terlihat cantik. Kita ingin terlihat ganteng. Maka dengan demikian kita akan mengalami apa yang namanya penerimaan. Saudara, sedikit sekali di antara kita yang langsung foto, langsung posting. Apapun apa adanya. Ya, dapat dikatakan jarang. Tetapi di sini kita dapat melihat satu fenomena bahwa kegagalan dan penolakan seringkali menjadi drive utama manusia. Termasuk di dalamnya yaitu adalah ketika kita berbuat baik. Apakah kita sungguh-sungguh melakukan kebaikan itu untuk orang lain, atau kita berpikir bahwa kalau saya berbuat baik kepada orang itu maka dia akan menerima saya dan pada akhirnya dia selalu segan sama saya. Saudara, apakah kita adalah orang-orang yang demikian? Termasuk di dalamnya kita bisa memanipulasi perbuatan baik kita oleh karena digerakkan oleh kegagalan dan penolakan. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu hal yang menyentuh seluruh area manusia dan seringkali inilah menjadi penggerak utama manusia. Hari ini kita mau sama-sama belajar apabila hidup kita jangan sampai digerakkan oleh ketakutan akan kegagalan dan penolakan. Karena kita perlu tahu ada akar utama yang membuat manusia mengalami ketakutan seperti itu. Ada apa Bapak Ibu sekalian? Yang menjadi akar dari segala ketakutan akan kegagalan dan penolakan manusia itu adalah dosa. Saudara sekalian, tidak ada faktor lain yang akan kita temukan yang menjadi akar dari kegagalan, ketakutan akan kegagalan dan penolakan selain dari masalah utama, yaitu adalah dosa. Saudara, kalau kita melihat dari firman Tuhan yang kita baca, di sini kita akan membaca surat Filemon yang sangat singkat sekali. Surat Filemon adalah salah satu surat yang singkat selain Yudas, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita melihat surat Filemon ini, surat Filemon merupakan salah satu surat terpendek dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam penjara kepada seorang yang bernama Filemon. Meskipun demikian, kita akan mendapati satu nuansa yang berbeda dari tulisan Rasul Paulus ini ketika dituliskan kepada Filemon. Kenapa? Karena di sini Rasul Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali budaknya ke rumah, yaitu adalah Onesimus. Saudara, siapa sesungguhnya Filemon? Saudara, Filemon adalah seorang Kristen yang diinjili oleh Paulus. Filemon adalah hasil pelayanan Paulus. Dia juga adalah seorang yang kaya, memiliki banyak budak. Kalau orang kaya pada zaman dulu tentunya dapat dilihat bagaimana dia memiliki banyak budak.
Dia dihormati, dia disegani. Dia juga membuka rumahnya untuk ibadah jemaat mula-mula pada saat itu. Oleh karena itu, pada saat itu ya, orang-orang beribadah pada zaman itu salah satunya menggunakan rumah dari Filemon. Dan kalau kita melihat dia memiliki banyak budak, tetapi dia memiliki satu masalah dengan salah satu budak yang dulu pernah tinggal di rumahnya, yaitu adalah Onesimus. Saudara, sesungguhnya Alkitab tidak memberikan keterangan yang banyak tentang identitas secara mendetail seorang yang bernama Onesimus. Namun satu hal yang ditunjukkan dalam surat ini bahwa terjadi masalah antara Filemon dan juga Onesimus. Di sini beberapa penafsir memberikan keterangan bahwa Onesimus melakukan suatu kesalahan yang fatal terhadap Filemon. Dapat dikategorikan sebagai sebuah masalah yang fatal. Dari sekian banyak penafsiran mengenai apa yang diperbuat Onesimus, sebagian penafsir sepakat bahwa Onesimus ini mencuri uang atau barang dari Filemon. Oleh sebab itu, kalau kita melihat ayat 18 sampai ayat yang ke-19, di sana Rasul Paulus mengatakan demikian. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara, apa yang dilakukan oleh Onesimus ini tentunya bukan hal yang sepatutnya dilakukan oleh seorang budak. Saudara, sebagai seorang budak sesungguhnya dia tahu konsekuensi akan apa yang diperbuatnya. Onesimus tahu, tetapi dia masih melakukannya. Seorang budak pada zaman itu tidak lebih dari sekedar properti, Bapak Ibu. Jadinya pada saat itu majikannya bebas melakukan apa saja kalau mereka melakukan sebuah kesalahan. Dan itu merupakan legal law, ya. Satu hal yang legal sekalipun Filemon adalah seorang Kristen. Ketika dia mendapati salah satu budaknya ini melakukan sesuatu hal yang bermasalah dalam rumahnya, dia bisa menghukum dengan cara yang sah. Dan kita tahu Bapak Ibu, salah satu yang dapat membuat seorang budak itu merasakan akibat dari apa yang dia lakukan, yaitu adalah mereka dapat disalibkan, mereka dapat dibakar hidup-hidup, bagian tubuh mereka dipotong salah satunya. Jadi itu salah satu yang paling mendingan. Jadi kalau waktu itu seorang budak dipotong salah satu anggota tubuhnya, entah itu kupingnya, entah itu tangannya, atau kakinya dipotong satu, ya, itu hukuman yang paling mending. Karena yang paling parah itu apa? Mereka akan dibunuh. Nyawa mereka akan melayang. Itu akibat oleh karena apa yang ketika mereka membuat masalah kepada majikan mereka. Saudara, dalam hal ini Onesimus adalah budak yang layak menerima hukuman atas apa yang telah diperbuat atas majikannya Filemon. Saudara, ketakutan inilah yang pada akhirnya apa? Menimpa Onesimus sehingga apa? Dia memutuskan untuk melarikan diri. Tidak ada alasan lain. Karena dia tahu dia sudah berbuat hal yang fatal. Sekecil apapun yang dia lakukan, di mana hal itu bermasalah dengan majikannya, dia tahu konsekuensinya. Dia yang harus dia lakukan apa? Melarikan sendiri. Melarikan diri sendiri. Kegagalannya sendiri membuat Onesimus dihantui rasa takut dan bersalah. Yang sekaligus mengingatkan kita akan manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Saudara, apa yang dilakukan oleh Onesimus ini mengingatkan kita akan apa yang terjadi dalam Kejadian pasal yang ketiga. Benar bukan? Waktu itu Tuhan begitu mengasihi manusia. Adam dan Hawa diciptakan. Tetapi di sini kita melihat dalam Kejadian 3, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan yang mereka lakukan pertama-tama yaitu adalah apa? Menutupi rasa malu mereka. Ketika rasa malu dan takut itu begitu menghantui mereka. Yang mereka lakukan apa Bapak Ibu sekalian? Ketika mereka mendengarkan Allah datang, mereka lari menyembunyikan diri. Mereka tahu akan apa yang mereka lakukan, bahwa mereka telah berdosa terhadap Tuhan. Oleh sebab itu ketika Allah memanggil mereka, di mana mereka? Dengan malu dan bersembunyi, mereka katakan, kami di sini, kami di sini.
Mereka tidak lagi berani seperti sebelum mereka jatuh dalam dosa. Yang mereka lakukan apa? Yang mereka alami hanya rasa takut yang begitu mendalam. Yang mereka hanya lakukan yaitu adalah melarikan diri. Inilah yang juga dialami oleh Onesimus. Onesimus ketika dia melakukan hal yang fatal, dia melakukan hal yaitu adalah melarikan diri. Dan ini mengingatkan kita juga status kita orang yang berdosa. Kita tahu ketika kita berdosa yang kita lakukan apa? Hanya melarikan diri, hanya melarikan diri, hanya melarikan diri. Dan tidak ada hal yang kita lakukan selain melarikan diri. Termasuk kita melarikan diri di dalam apa? Perbuatan baik kita. Oleh sebab itu, itulah dampak dari dosa. Itulah sebuah drive yang dilakukan, yang diperbuat oleh dosa. Sehingga kita mengalami ketakutan dan penolakan yang terus-menerus menggerakkan hidup kita. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia hanya melakukan pelarian demi pelarian untuk menghindari kegagalan dan rasa malu. Manusia semakin mengalami kerusakan yang fatal sehingga tidak mengherankan kegagalan menjadi pendorong utama perilaku manusia dan bukan kasih karunia. Oleh sebab itu disinilah kita melihat urgensi Injil. Saudara, tidak ada obat yang dapat menyembuhkan rasa takut akan gagal dan ditolak selain daripada Injil. Karena dalam dunia ini, selagi kita mencari jalan keluar kepada orang lain, kepada pekerjaan kita, kepada perbuatan baik yang kita lakukan, yang ada apa? Yang ada semakin mengikat kita, yang ada semakin membuat kita lelah, yang ada membuat semakin kita apa? Semakin jatuh di dalam dosa. Semakin kita melakukannya, semakin kita takut kehilangannya. Pada akhirnya kita terus menerus diikat. Oleh sebab itu disinilah kita melihat kalau ada ketakutan akan kegagalan dan penolakan yang membuat kita begitu selama ini digerakkan oleh sesuatu. Kita harus melihat bukan karena saya melakukan A dan B, tapi kita perlu melihat akar dari semuanya, yaitu adalah dosa. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan apabila kisah dari Filemon ini tidak berakhir kepada Onesimus yang terus-menerus didakwa oleh rasa bersalah. Saudara, tidak ada yang pasti menyebutkan bagaimana kronologinya Onesimus dapat bertemu dengan Paulus. Tidak ada satu kejelasan. Tafsiran pun beribu macam alasan mengatakan, oh alasannya karena begini, alasannya karena begitu. Tetapi yang jelas di sini dikatakan Rasul Paulus mengatakan bahwa dia bertemu Onesimus itu ketika dia berada di dalam penjara. Dan ketika Onesimus itu berada di dalam penjara, disitulah dia bertemu dengan Paulus dan pada akhirnya mendengarkan tentang Injil. Melalui pertemuannya dengan Rasul Paulus. Pada akhirnya apa? Onesimus boleh mendengarkan Injil. Onesimus boleh mendengarkan berita kemerdekaan yang melepaskan dia. Dia bertemu dengan Tuhan. Maka saat itu juga ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia yang dahulu dibelenggu, dia yang dahulu tidak merdeka, pada akhirnya mendapatkan kelepasan dan kebebasan. Bahkan terlebih lagi, dia sungguh-sungguh menjadi orang yang berguna sesuai dengan namanya. Saudara, arti nama Onesimus itu adalah berguna. Kalau dalam bahasa Indonesia, versinya apa Bapak Ibu? Gunawan. Itu versi saya berarti ya. Ya itu kita tahu kenapa Gunawan, supaya berguna. Ya, kalau dalam bahasa Yunaninya itu adalah Onesimus. Jadi bersyukurlah kita yang punya nama Gunawan ya. Kita punya translationnya di dalam bahasa Yunani itu adalah Onesimus. Enggak itu enggak ada gitu ya. Cuma kita mengartikan nama dari Gunawan yaitu adalah berguna. Oleh sebab itu kita melihat ayat 11 Rasul Paulus mengatakan apa? Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna. Baik bagimu maupun bagiku, oleh karena dia sudah bertemu dengan Tuhan. Injil mengubahkan Onesimus. Dia yang dahulu tidak berguna, sekarang menjadi berguna. Demikian pula dengan kita Bapak Ibu. Kita dahulu tidak berguna. Kita adalah sampah. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, kita yang tidak berguna menjadi berguna. Kita yang dahulu dibuang, pada akhirnya kita dapat dipakai menjadi alat tangan Tuhan.
kita tidak perlu takut lagi dengan sebuah kegagalan dan penolakan. Karena akar dari ketakutan akan kegagalan dan penolakan sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Jadi seharusnya hal ini boleh menguatkan setiap kita. Ketika kita melihat, ketika kita mengalami rasa takut akan kegagalan dan penolakan, ingatlah Yesus Kristus telah menaklukkan dosa dan kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bahwa obat dari ketakutan akan kegagalan dan penolakan itu adalah Injil. Ada hal yang membuat kita lebih terhibur lagi melihat itu semua. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Kita dapat melihat hal yang kedua. Tidak hanya kita dimerdekakan, tetapi di sini kita melihat penerimaan Tuhan atas hidup kita melampaui kegagalan dan penolakan kita. Kita tahu akarnya dosa sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, sudah ditebus oleh Kristus. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Kita tidak hanya menjadi orang yang bebas dan merdeka. Tapi yang membuat kita kuat yaitu adalah kita tahu kita diterima oleh Kristus. Saudara, tidak ada artinya apabila kita hanya sekedar dimerdekakan. Tidak ada artinya kalau kita hanya sekedar dilepaskan. Kalau tanpa sebuah penerimaan. Benar bukan? Seorang penjahat yang tidak punya apa-apa, dia tahu dia dibebaskan. Tapi jikalau tidak ada seseorang yang menerima dia, maka dia pun pada akhirnya berakhir pada sebuah apa? Kembali kepada ketakutan akan kegagalan dan penolakan. Dia berusaha melakukan segala sesuatu untuk apa? Untuk dapat diterima kembali. Orang yang dimerdekakan, orang yang dilepaskan tanpa sebuah penerimaan pada akhirnya berujung kepada apa? Kepada ketakutan akan kegagalan dan penolakan. Tetapi di sini melalui surat Filemon kita dapat melihat bahwa di sini Onesimus diminta kembali oleh Rasul Paulus kepada Filemon untuk menerimanya kembali. Kalau kita lihat ayat 12 sampai ayat yang ke-17, di sana Rasul Paulus mengatakan demikian. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu adalah buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Karena dia sangat berguna. Tetapi tanpa persetujuanmu yang mana Onesimus tetap menjadi milikmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa. Melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Kita perhatikan, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Saudara, tidak mudah bagi seorang Filemon. Apalagi dia punya jabatan, apalagi dia seorang majikan. Dia melihat Onesimus sebagai budak, melakukan sesuatu yang fatal, kemudian menerimanya kembali. Tidak semudah itu mengampuni orang. Boleh angkat tangan, di sini ada yang di antara kita yang mudah untuk mengampuni. Gak gampang Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin bisa mengatakan seperti ini. Oke, saya mengampuni dia secara logika kita. Tapi belum tentu kita menerimanya, benar bukan? Kita mengatakan saya terima, saya ampuni kamu. Tapi tolong jaga jarak. Ya enggak? Itu adalah orang-orang yang tahu, oh mengampuni itu harus. Tetapi dia juga menyadari pengampunan itu tidak gampang. Dan di sini Filemon sungguh-sungguh merasakan ketika Rasul Paulus meminta dia, terima kembali Onesimus bukan sebagai budak. Tapi terima dia sebagai saudara kekasih. Saudara, sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, Onesimus kembali diterima sebagai budak itu masih bagus sebenarnya. Masih sangat bagus. Tetapi di sini Paulus mengatakan apa? Terima dia sebagai saudara kekasih kalau kamu masih menganggap aku sebagai saudaramu. Saudara, ini mengingatkan kita tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Paulus mengingatkan kita tentang kuasa Injil yang sesungguhnya. Yaitu adalah tentang Yesus Kristus. Apakah kita bisa diterima kepada Bapa oleh karena kita baik? Enggak. Apakah kita diterima oleh Bapa oleh karena kita benar? Tidak ada satu kebenaran apapun yang dapat kita aplikasikan dalam hidup kita.
Tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita dapat dikatakan dapat masuk tahta kasih karunia oleh karena kita punya imam besar agung, yaitu adalah Yesus Kristus. Maka ketika kita tahu kita adalah orang-orang yang gagal, kita tahu dosa itu sudah ditaklukkan oleh Kristus, tetapi melampaui itu semua, oleh karena Kristuslah kita dapat diterima oleh Bapa. Saudara, tidak ada satu apapun yang dapat membuat kita sesungguhnya untuk malu dan takut dalam dunia ini. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatunya menerima setiap kita. Saudara, jangan sampai setiap kita kembali digerakkan oleh segala sesuatu oleh karena alasan takut, gagal, takut, tidak diterima. Oleh karena Kristus sudah menerima setiap kita. Yesaya 43 ayat 4 mengatakan apa? Kepada orang Israel yang ada di pembuangan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesus Kristus sudah menggantikan kita. Maka kita yang kembali rusak menjadi berharga. Timothy Keller mengatakan demikian. The gospel is this. We are more sinful and flawed in ourselves than we ever dare believe. Yet at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dare hope. Saudara, inilah berita Injil bagi setiap kita. Inilah yang membuat kita hidup kuat sekalipun berada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. This is the gospel. Oleh sebab itu Injil jangan sampai hanya berhenti pada saat kita pertama kali bertemu dengan Tuhan. Tapi Injil itu harus kita hidupi setiap hari. Kita harus mengkhotbahkan Injil dalam kehidupan kita setiap hari agar kita memahami bahwa kita itu begitu cacat lebih dari apa yang kita pikirkan. Tetapi di saat yang bersamaan kita lebih dikasih Tuhan dari apa yang bisa kita harapkan. Saudara, kita disayang sama Tuhan. Berapapun umur kita, siapapun kita, ketika kita dirundung kegagalan dan penolakan, ingatlah, Yesus Kristus telah menerima kita. Kita bisa saja merasakan gagal, wajar, manusiawi. Tapi jangan sampai ketakutan akan kegagalan dan penolakan menggerakkan kehidupan kita. Maka di sini kita melihat dari kacamata Injil, ketika kita menjadi seorang pekerja, kita punya satu mindset yang baru. Saya bekerja oleh karena saya mengasihi tempat ini dan atasan saya sekalipun dia bukan orang yang sempurna. Saya mau belajar dengan sungguh-sungguh. Bukan karena saya takut tidak dibayari atau tidak mendapatkan nilai yang bagus. Sekalipun itu penting. Tetapi saya mengasihi Tuhan. Saya ingin mendapatkan ilmu melalui apa yang saya pelajari. Ketika saya menjadi orang tua, sekalipun disiplin yang saya berikan kepada anak saya, itu sangat menyakitkan mereka. Tapi saya tahu saya mengasihi mereka. Dan tidak ada rasa ketakutan lagi untuk diterima atau ditolak. Dan ketika saya menjadi orang tua, tidak perlu lagi saya menjadi orang tua yang berpura-pura baik kepada anak atau menantu saya supaya tetap ada di rumah. Tapi saya mau mengasihi mereka apa adanya. Saudara sekalian, itulah berita Injil. Itulah kuasa Injil. Tidak ada satu apapun yang dapat menyembuhkan ketakutan akan kegagalan penolakan selain daripada Injil. Oleh sebab itu, pesan yang kita terima hari ini, jangan sampai kita simpan untuk diri sendiri. Berita Injil ini kita sampaikan kepada teman kita, kepada anak-anak, saudara, orang tua kita, kepada siapapun. Karena kegagalan dan penolakan menghantui semua orang. Dan kita punya good news itu. Mari kita beritakan oleh karena kita tahu Yesus sudah menaklukkan maut dan kita diterima di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Biarlah video klip berikut ini boleh menolong setiap kita. Dan mari kita lihat terlebih dahulu sebuah implikasi dari peneramaan Allah atas hidup kita. Yang pertama, nilai diri kita tidak ditentukan oleh apa yang menjadi perkataan orang. Hiduplah secara otentik sebagai gambar dan rupa Allah. Hiduplah secara otentik dengan diri kita. Siapa kita? Tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu didikte oleh orang lain, tapi lihatlah siapa dirimu. Kita adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita disayang. Yang kedua, kebenaran diri kita
bukan terletak pada kita sendiri, melainkan pada Kristus. Maka sudah seharusnya kita hidup bagi kebenaran yang tercermin dalam perilaku dan perkataan kita. Supaya dalam hidup kita, kita menjadi living testimony. Menjadi saksi yang efektif. Supaya melalui hidup kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kita lihat video klip berikut ini. Masing-masing unik dan aku menciptakan itu semua. Aku menciptakan segala sesuatu, alam semesta dan kamu. Aku telah memberimu kepribadian. Aku membuatmu murni, rumit, dan setiap hari aku memberimu hidup. Aku mengasihimu. Tapi sesuatu telah terjadi. Kamu telah selingkuh. Kamu tidak percaya kepadaku. Kamu telah berdosa. Kamu memisahkan dirimu dariku. Dan meskipun kamu masih hidup, kamu perlahan-lahan sekarat. Jadi kamu mencari hal-hal lain. Untuk mengisi kekosongan, tetapi tidak ada yang berhasil. Itu hanya akan membunuhmu dengan lebih cepat, dan itu semakin dan semakin memisahkan kita. Apa yang sedang kamu cari? Aku tidak ingin kamu mati. Aku menciptakanmu bukan untuk dibinasakan, tapi untuk mengenalku. Jadi aku pun menjadi salah satu dari kalian. Sebuah ciptaan yang rapuh. Aku digoda, tetapi tidak pernah berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu telah sangat berdosa. Dan karenanya ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus mati. Kamu atau aku. Jadi aku mengambil dosamu. Dan menukarkan hidupku untuk kamu. Dan aku mati menggantikanmu. Karena aku mengasihimu. Kemudian aku bangkit dari kematian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah Yesus. Aku hadir bukan untuk menghukummu. Aku datang untuk membawamu kembali ke kehidupan. Bergantunglah kepadaku. Aku akan mengampunimu dan memberimu hidup kekal. Aku mengasihimu. Dan aku melakukan semua ini untuk memiliki hubungan pribadi denganmu. Maukah kamu mengikut aku? Saudara, biarlah setiap kita boleh sungguh-sungguh dimenangkan oleh Yesus Kristus. Biarlah kuasa Kristus membebaskan kita. Biarlah kasih Kristus boleh melepaskan kita. Dan kita dapat menjadi orang-orang yang menang. Dan kehidupan kita tidak lagi digerakkan oleh ketakutan akan kegagalan dan penolakan. Hidup kita hendaklah digerakkan oleh kasih karunia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, apabila ketika kami berdosa, justru Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami
Bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan. Tetapi ketika kami berdosa, Engkau justru menerima kami. Engkau menerima kami bahkan sebelum kami tahu apa arti penerimaan tersebut. Ya Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, digerakkan oleh kasih karunia. Bukan digerakkan oleh ketakutan dan penolakan. Oleh karena kami tahu, ketakutan dan penolakan sudah dialami oleh Yesus Kristus. Dan juga sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Biarlah kehidupan kami setiap hari, apapun yang kami lakukan, semuanya itu oleh karena rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia yang kami terima, lebih berharga daripada apapun juga di dalam anakmu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami apabila selama ini kehidupan kami digerakkan oleh rasa takut dan penolakan. Sekarang kami mau berkomitmen untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Dan digerakkan oleh kasih karuniamu yang besar itu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pembebas kami berdoa.